Selamat bergabung kembali sahabat pemilik kreator dan sahabat tani semuanya di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada tanaman kelapa sawit. Namun sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Pernahkah Bapak Ibu melihat tanaman kita yang kerdil sekali begitu? Daunnya menguning, batangnya kerdil, kurus, bahkan produksinya pun tidak ada. Seperti yang kita lihat dalam video ini, tentunya Bapak Ibu mungkin ada yang mengalami hal yang seperti ini. Ciri-ciri tanaman ini tentunya memberikan indikasi kepada kita bahwa tanaman ini tidak layak untuk tumbuh sebenarnya, untuk tumbuh di sini. Bahkan hal ini, tumbuhan seperti ini diberi pupuk pun tidak bisa, sekalipun kita berikan dosis banyak, lengkap. Karena tanda-tanda ini menunjukkan bahwa tanaman itu ya tidak layak tumbuh di situ. Mengapa hal ini bisa terjadi? Baik, saya akan bahas di sini. Saya di sini sebagai channel pemilik kreator akan membahas masalah ini untuk sahabat tani semuanya. Namun jangan kemana-mana dulu, luangkan waktunya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya dulu, karena channel ini masih memerlukan dukungan para Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung kembali sahabat pemilik kreator dan sahabat tani semuanya. Di video ini saya akan membahas masalah tanaman kerdil, menguning, serta gagal dalam produksi. Biarpun diberi pupuk lengkap sekalipun, tanaman yang seperti ini tidak ada tanda-tanda perubahan pada tanaman ini untuk menjadi subur. Tentunya semua penyebab ini dikarenakan tanahnya ini tidak mendukung dan harus kita benahi dulu. Nah, sahabat tani semuanya dan sahabat pemilik kreator semuanya, di sini saya akan membahas masalah pembenah tanah terbaik. Jadi dalam video ini saya akan bahas pembenah tanah yang baik yang membuat tanah ini menjadi subur terlebih dahulu. Itulah tahapan yang harus kita lalui. Mari kita simak baik-baik. Pembenah tanah terbaik adalah bahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah, supaya tanah optimal untuk menunjang tanaman supaya tumbuh subur. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya kita harus mempelajari 3 sifat tanah terlebih dahulu, seperti sifat fisika, sifat biologis, dan sifat kimia pada tanah. Dengan kita membenahi ketiga sifat ini, ya tentunya tanah Bapak Ibu Saudara semuanya akan menjadi subur. Apakah sifat fisika pada tanah tersebut? Yang pertama, kita bahas sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah adalah merupakan struktur tanah yang meliputi komponen-komponen ini, seperti tanah yang mengandung partikel-partikel mineral seperti pasir, debu, dan lempung yang berasal dari pelapukan batuan. Inilah yang dikatakan dengan sifat fisika tanah. Jika hal-hal ini sudah terdapat pada tanah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya yakin tanah tersebut akan subur. Dan yang kedua, perlu Bapak Ibu sahabat tani pahami mengenai sifat yang kedua ini adalah sifat biologi tanah. Yang mana pada sifat biologi tanah, yaitu komponen-komponen organik tanah yang nantinya tempat berkembangnya mikroorganisme atau bakteri-bakteri dalam tanah. Ini juga perlu kita perhatikan. Jika sifat kedua ini sudah ada pada tanah tersebut,
kita yakin tanah tersebut pasti akan subur. Jika tanah tersebut tidak ada tanda-tanda sifat biologi ini, berarti kita harus membenahinya dengan cara memberikan kompos-kompos organik untuk membenahi tanah ini. Tanpa adanya kompos-kompos ini, maka organisme tidak dapat berkembang pada tanah tersebut, dan sehingga tanah akan kerdil dan tidak bisa digunakan untuk media tanam. Dan yang ketiga, yaitu mengenai sifat kimia tanah. Apa itu sifat kimia tanah? Sifat kimia tanah adalah komponen-komponen ini mengacu pada reaksi kimia yang terjadi di dalam tanah itu sendiri, seperti adanya perubahan asam dan basa, serta pertukaran kation-kation di dalam tanah. Dalam proses ini, sifat ini akan terjadi secara otomatis di dalam tanah dengan bantuan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Asalkan poin-poin pertama dan kedua tersebut sudah kita benahi terlebih dahulu, baru yang ketiga ini pada sifat kimia ini baru bisa boleh terjadi. Nah, Bapak Ibu sahabat tani semuanya, jika ketiga sifat ini sudah terpenuhi, secara otomatis kesuburan akan terjadi. Nah, dan Bapak Ibu perlu ketahui juga, ada beberapa contoh pembenah tanah terbaik yang meliputi pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, dan asam humat, serta bahan-bahan organik lainnya seperti jerami dan tandan kosong pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Pembenahan tanah membantu meningkatkan kemampuan tanah menahan air dan hara, serta menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan tanaman serta berkelanjutan. Semakin banyak kita memberikan unsur-unsur organik, pupuk-pupuk organik atau kompos pada tanah tersebut, maka tanah tersebut akan kembali subur. Dengan catatan harus memenuhi 3 aspek atau 3 sifat pada tanah tersebut, baik itu secara fisika, secara biologi, dan secara kimianya. Nah, Bapak Ibu sahabat tani semuanya, perlu kita ketahui bahwa hal ini penting untuk tanaman kelapa sawit, supaya kita menanam tanaman atau membudidaya tanaman tidak sia-sia, dan para petani dapat berhasil dengan baik tanpa mengandalkan segala pupuk-pupuk kimia yang berlebihan. Tapi kita harus mengetahui dulu sifat-sifat pada tanah ini. Baik sahabat tani dan sahabat pemilik kreator semuanya, demikian dulu informasi dari saya. Semoga informasi ini dapat membantu dan menginspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan akhirnya, sampai jumpa pada video berikutnya.